Lakuin hal ini, teman-teman bakalan dijamin turun berat badan dan juga lingkar perut bakalan mengecil. Karena apa? Karena kita lemaknya udah mulai habis tuh, udah mulai dikikis habis. Nah, apa sih hal yang kita wajib lakuin ini? Ini adalah trik yang bakalan gua sampaikan ke teman-teman. Teman-teman lakuin dalam seminggu, teman-teman balik lagi di video ini ya, komen lagi, gua udah turun berapa berat badannya dan juga lingkar perutnya gua udah turun berapa senti. Dan gua bakalan berani jamin ya, teman-teman bakalan mengalami penurunan lingkar perut itu 3-5 cm dan juga berat badan 3-5 kg dengan catatan kalau misalnya berat badan teman-teman itu sangat obesitas, yaitu di mana? Yaitu dengan keadaan contoh 170 cm gitu ya. Kalau cowok itu beratnya di atas 90 kg. Itu bakalan langsung turun. Tapi semakin berat badannya semakin mengecil gitu ya, biasanya berat badannya tuh tidak secepat kalau misalnya kita lagi obes banget atau lagi berat banget. Nah, apa aja sih hal yang atau trik yang penting banget ini yang kita bakal lakuin yang bakal membantu penurunan kadar lemak? Kita langsung bahas aja triknya. Nah, di sini gue ada pisang goreng, martabak manis, nasi goreng. Ini adalah kombinasi karbohidrat alami sama karbohidrat olahan, itu tepung ya. Dicampur lagi apa? Dicampur dengan minyak yang gak sehat atau minyak trans fat, biasanya dari margarin gitu ya, yang udah mengalami pemanasan berkali-kali atau sudah terjadi oksidasi. Yang kalau kita konsumsi bakalan naikin inflamasi di badan kita atau kerusakan sel di badan kita. Nah, kebanyakan orang itu pasti berpikir bahwa yang ngebikin kita itu berat badannya naik atau nggak turun-turun adalah mengkonsumsi makanan-makanan tadi ya, makanan yang karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi, lemak nggak sehat ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih bermasalah atau ada yang lebih mengakar nih masalahnya. Kenapa kita jadi susah turun berat badan? Yaitu apa? Yaitu kita masih kekurangan protein hewani di setiap harinya kita mengkonsumsi makanan-makanan kita. Karena kita tahu ya, teman-teman lihat aja beritanya di sini. Dari Kemenkes, dari BRIN ya. Indonesia ini adalah negara yang paling rendah konsumsi proteinnya. Termasuk juga negara-negara lain yang memang konsumsi proteinnya rendah. Sehingga apa? Sehingga tingkat penyakitnya itu semakin tinggi. Contohnya India juga. Sehingga kita jadi gampang obesitas, gampang kita kena tensi tinggi, diabetes ya kan, masalah metabolik, masalah jantung juga. Karena kita apa? Kekurangan protein ini. Kita juga jadi tertinggal nih ya kan sama negara-negara yang makannya protein tinggi. Tertinggalnya di mana, Bang? Contohnya dari tinggi badannya. Kalau misalnya teman-teman lihat di studi ini ya, semakin orang itu makan animal protein atau protein hewani semakin banyak, itu orangnya semakin tinggi. IQ-nya pun semakin tinggi juga. Seperti di negara-negara Eropa ini ya, teman-teman bisa lihat di studi ini. Dan ini hal yang wajar karena kita itu di Indonesia ya, selain pajaknya juga tinggi ya dibandingin sama negara lain ya di Asia Tenggara ya. Kita makannya udah syukur, Pak. Kalau gua dulu ya yang kadar lemak tinggi 30% gini, mukanya jerawatan gitu ya, obesitas juga, itu gua makan nasi sama mie aja udah syukur. Itu udah berasa makan. Makanan bergizi ya kan? Karena apa? Karena saking kita nggak punya pengetahuan bahwa pentingnya protein ini untuk badan yang komposisinya tuh yang sehat, yang lemaknya tuh rendah, perutnya juga jadi kecil langsing gitu ya. Kita nggak tahu itu, kita nggak aware terhadap itu. Yang ada malah kita ditakut-takutin tuh sama kebanyakan protein. Bakalan bikin apa? Bakalan bikin ginjalnya rusak. Padahal ginjal rusak bukan karena kebanyakan protein, karena kebanyakan karbo. Kita jadinya prediabetes atau bahkan diabetes gitu ya. Sehingga fungsi ginjalnya menurun. Dia nggak bisa ngolah protein lagi. Jadi bukan karena proteinnya, tapi karena kebanyakan apa tadi? Makanan-makanan yang menaikkan gula darah kita. Yang kita gampang banget makannya setiap hari tuh. Contohnya makanan yang berbahan dasar tepung, mie ya. Kita nggak mungkin cukup satu mie-nya, minimal 2, Pak. Ya. Jadi masalah utamanya adalah kita kekurangan protein hewani. Dan juga fenomena ini itu dilakukan studi juga oleh 2 orang peneliti ya, Robbenheimer PhD dan Simpson PhD. Jadi dia ngeluarin studi terbaru namanya protein leveraging ya. Teman-teman bisa baca judulnya di sini. Gua kasih tahu langsung aja intinya. Di statistik di sini teman-teman bisa lihat, semakin kita banyak konsumsi proteinnya, energi defisit atau kalori defisit akan semakin mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya kita makannya kurang dari 10% nih proteinnya di setiap kita makan, itu bakalan yang kiri atas itu ya. Itu kita bakalan lebih cenderung untuk surplus energi atau kebanyakan energi. Yang ujung-ujung kita nyimpen tuh ya di mana? Di sel lemak kita. Jadi ini sudah bener-bener dari realita langsung gitu ya, anekdotal, bukti anekdot, dan juga dibawain ke studi juga, itu sudah terbukti juga. Jadi memang kita kekurangan protein. Cuman memang kekurangannya kalau kita makan protein, tapi kita tidak memperhatikan teman-temannya, bumbu manisnya, karbohidratnya, itu kita malah naik lagi berat badannya. Dan nafsu makannya kita juga ikut naik. Oke, itu yang pertama. Kita kekurangan protein yang membuat kita berat badannya dari awalnya misalnya kita SMA kurus gitu ya, kita jadi populer di SMA, kita jadi yang paling ganteng, yang paling cantik. Kenapa kalau udah kerja kita jadi nggak ada yang suka gitu ya? Jadi pada ngejauhin ya kan? Karena kadar lemak kita udah mulai naik. Dan ketika kita makan protein yang banyak, kita tidak akan ngeblok hormon leptin atau hormon kenyang di badan kita, sehingga kita bakal lebih kenyang. Tapi kalau kita misalnya makan karbohidrat, otomatis apa? Otomatis gula darah kita naik, insulin di tubuh kita bakalan juga terproduksi. Hormon insulin itu fungsinya untuk menormalkan gula darah kita. Dan ketika insulinnya naik, hormon insulin bakalan ngeblok hormon leptin. Beda halnya kalau kita makan protein aja, insulin tetap naik, tapi dia tidak setinggi kalau misalnya kita makan karbohidrat. Nah, jadi seberapa banyak sih sebenarnya kita harus makan protein hewani ini? Nah, kalau misalnya teman-teman nih, kalau gua aja contohnya, dengan keadaan kadar lemak gua yang sekarang 15% kayak gini, tinggi 170 ya, berat di 64-65, itu biasanya gua kebutuhan proteinnya itu sampai per hari itu 200 gram atau lebih.
karena gue ngelakuin carnivore diet juga. Jadi gue untuk memaintain kadar lemak itu, ya gue ngelakuin carnivore diet supaya nanti kalorinya juga nggak terlalu berlebihan gitu ya. Dan gue juga biasanya kalau gue makan masih pakai karbo, ya karbo olahan terutama, itu gue susah banget kenyangnya. Gue pengen nambah terus. Jadi kebutuhan protein itu masing-masing beda-beda ya, tergantung dari tinggi badan ya. Semakin tinggi orangnya, biasanya dia bakalan semakin banyak juga makan proteinnya. Apalagi kalau dia laki-laki, biasanya dia semakin banyak. Oke, jadi berapa proteinnya? Nah, di sini triknya ya. Kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein kita di sekalinya makan itu 50 gram protein itu untuk minimalnya. Idealnya tuh sampai 100 gram protein. Dan itu tenang aja teman-teman, gak usah khawatir. Nanti gimana proteinnya bang? Nanti bakalan jadi lemak. Justru ini ada studi terbaru juga ya. Kalau kita mengkonsumsi protein sampai 100 gram protein, itu anabolic responnya, respon anaboliknya atau respon pembentukan ototnya ya, itu sampai 12 jam tuh. Jadi kita tidak akan apa? Kita tidak akan lapar-laparan ketika kita makan sampai 100 gram protein. Ya, 100 gram protein itu kira-kira ya 500 gram paha ayam filet lah atau 400 gram paha ayam filet atau 400 gram steak. Jadi manfaatnya apa? Kita tidak akan pengen yang manis-manis lagi. Kita nggak akan craving-craving lapar-lapar lagi. Yang membuat kita lebih mudah nih untuk turun berat badannya, untuk mengkondisikan badan kita tuh di keadaan kalori defisit. Nah, jadi itu triknya. Kita wajib mengkonsumsi 50-100 gram protein dan juga proteinnya, ini catatannya ya. Yang kedua, kita wajib proteinnya itu jangan sampai ada banyak teman-temannya. Teman-temannya kebanyakan bumbu manis, kecap, misalnya saus, bumbu kacang, dan juga karbohidratnya ya. Jangan makan ayam pakai tepung. Atau misalnya ayamnya nasinya kebanyakan. Oke, kalau misalnya teman-teman mau hasilnya tuh cepat banget, kayak misalnya followers kita ini yang turunnya 45 kg dalam 3 bulan, atau bahkan 3,5 bulan nih 40 kilo. Atau bahkan kayak klien gue sendiri ya, itu 10 kg cowok, lingkar perutnya turun 11 cm, teman-teman bisa lihat before afternya, tanggalnya. Ataupun perempuan umur 55 ya, itu turun 6 kilo dan lingkar perutnya turun 10 cm, teman-teman bisa lihat tanggal before after juga. Nah teman-teman, makannya itu protein aja tuh, tapi hewani. Dan juga jangan lupa nih yang terakhir, teman-teman jangan lupa pakai garam supaya nanti kita pada saat diet nggak lemes ataupun keliangan, karena kan nanti bakalan turun juga tuh berat airnya. Garamnya juga wajib garam khusus, garam sea salt, supaya nanti penyerapannya lebih bagus di badan. Kita juga wajib pakai lemaknya, tapi lemaknya nggak banyak, karena kalau lemaknya kebanyakan nanti kita malah surplus lagi kalorinya. Kita mau lemaknya secukupnya aja. Contohnya misalnya kita pesan ayam, kita pesannya paha ayam gitu ya, paha ayam filet, supaya apa? Nanti fungsi lemak itu memberikan kita energi di hari itu supaya kita bisa beraktivitas dan kita bisa produktif. Kita jadi nggak lemes juga pada saat diet. Contoh misalnya kita makan steaknya juga ada lemaknya sedikit ya. Jadi jangan terlalu banyak juga lemaknya. Misalnya kita goreng pakai minyak kelapa gitu ya, kita jangan kebanyakan juga minyaknya. Nah mungkin teman-teman nggak bisa nih makannya dalam satu waktu 50 gram atau 100 gram protein gitu kan. Kita bisa bagi makannya jadi 3 kali. Misalnya pagi sarapan kita nggak bisa makan banyak, nggak apa-apa, makan telur aja 2 atau 3, atau misalnya ayam 100-200 gram, paha ayam gitu ya. Siang kita makan lagi, malam kita makan lagi. Yang penting kita penuhi kebutuhan protein kita. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita wajib untuk apa? Penuhin kebutuhan protein itu wajib. Dan yang kedua, teman-teman ingat, ini kita sedang menurunkan berat badan dan kadar lemak, dan kita tidak wajib untuk ngelakuin ini seumur hidup. Ini kita lakuin pada saat kita ngikis lemak aja. Jadi itu yang pertama ya, triknya kita wajib konsumsi protein sampai kenyang 50-100 gram. Yang kedua, kita juga nggak harus setiap seumur hidup gitu ya. Yang ketiga, kita wajib juga atur karbohidratnya tuh gimana nih. Jangan banyakan, kalau kebanyakan ya pasti naik berat badannya. Kalau saran dari gua, mendingan kita full hewani dulu makanannya. Nah yang keempat, ini bonus tipnya buat teman-teman yang benar-benar mau mempercepat penurunan kadar lemaknya. Kita juga wajib apa? Selain tadi penuhin protein ya, kita wajib untuk jalan kaki minimalnya 100 menit atau 10.000 langkah setiap hari. Yang terakhir, kita wajib jaga tidurnya 7-8 jam. Nah, lakuin tadi hal-hal tadi yang gue udah sebutin, terutama yang paling pertama itu ya, teman-teman bakalan ngalamin penurunan 3-5 cm dan juga berat badan 3-5 kilo. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, pengen dibikinin program diet, apa aja makanan di rumah, list makanan yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop dulu sementara apa. Kalau kita lagi di luar itu makannya apa, ojek online-nya ya, termasuk restoran juga, dan juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym, supaya kita bisa memastikan progresnya itu terjamin dan juga kita jadi lebih konsisten tuh ngejalaninnya. Karena kita bakalan monitor langsung setiap harinya. Walaupun sesibuk apapun, kita bakalan tetap bisa turun berat badan dan juga lingkar perut. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk dibantuin langsung, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gua. See you next video. Bye-bye.